Panggil. Oke, ketemu lagi sama Ang Fajar. Bro Gali. Gimana kabarnya? Udah hari Sabtu lagi? Sabtu lagi. Masih Podcast sama? lagi. Podcast lagi. Weekend yang produktif ya? Cuman weekend ini baru diguyur hujan. Iya, tapi rasanya panas sih Bandung ini, sumpah. Ya, Bandung walaupun hujan tapi panas. Ya kan? Nggak enak lah. Tapi rata-rata kalau misalnya Bandung hujan, itu kan dingin. Iya, biasanya kayak gitu sih. Ini Haredang. Tapi Tar, ini siapa nih? Tar Ini dulu. siapa nih? Kayaknya tiba-tiba masuk aja nih. Kita kenalin dulu ya. Jadi Siapa di nih? sini Siapa nih Bro Gali? kita kedatangan ya temen gym ya. Kita kenal di gym dulu. Waduh. Kita kenal di gym dulu. Oh, jadi Bro Gali sama Sis ini gym. Iya. Sis. Kita Kan gym bareng. kita belum kenalan nih. Udah gitu dia sering komen di channel kita kemarin sama di TikTok sama termasuk Instagram sih. Oh gitu. Oke. Maksudnya siapa tahu ada yang mau diangkat dari hatinya gitu ya. Banget. Gimana kenalin dulu dong? Iya, Kenalin dulu dong sama kita. Ya, silakan. Hai. Kenalin dulu. Nah, ini temen kecil aku. Bro Fajar. Hai. Siapa namanya? Kenalin Aku dulu. Nadine. Hai Nadine. Oh my god, kok aneh banget. Jadi mau main apa? Aku tiba-tiba diajak ke sini. Ya, kita sharing ngobrol aja. Ya random aja sih sebenarnya. Random aja sebenarnya. Cuman kayaknya lately nih Ayo lagi dengar banyak obrolan tentang bare minimum sih. Bare minimum. Apa sih bare minimum sebenarnya? Kan aing old fashion nih, Brand Brand. Aing Beat enggak tahu. brand tahu aja. Salah dong. Enggak dulu. Aing masih mau ngebahas kota Bandung kalau hujan. Ya. Kota Bandung tuh kalau hujan biasanya hotel-hotel penuh. Itu aing enggak tahu. Itu aing enggak tahu. Ini mainnya di rumah, aing enggak tahu. Oh gitu Aing ya? enggak tahu kan Iya kan baru dingin kios. gitu. Ya terus kenapa di hotel gitu? Kenapa? Coba jelasin Nadine. Kan biasanya hotel-hotel itu kan biasanya bangunnya tinggi ya. Aha. Ngelihat view kota Bandung habis hujan kan. Oh, syahdu gitu sendu gitu ya. Karena kan seumuran lu tuh umur berapa sih? Ya pasti di bawah gua kan. Iya kan? Oh. Tapi aku udah legal kok, guys. Masih Aku udah muda. legal kok, guys. Oh, legal ya? Aku legal age. Ya udah. Yang penting 18 plus main di sini. Iya. Disclaimer aja. Aku sudah legal kok. Jadi gimana? biasanya kalau anak-anak muda, termasuk Aing juga muda ya. Oh, mana muda? Masih Iya. muda. Emang Iya. ya? Iya, di Bandung itu kalau musim hujan gini, dia itu biasanya banyak orang-orang yang seumuran kita itu memandang hidup. Wah, Terus sama hidupnya kok. ngahulang tarik, brother. Enggak, memandang hidup itu ya beda-beda ya. Kadang kan kalau umur-umuran kita itu memandang hidup. Oh iya, jelas. Iya kan? Iya, jelas. Beda sama orang-orang yang udah lansia. Siapa tuh Dia lansia itu tuh? berjuang hidup. Yang lansia siapa ya? Ini rada Berjuang hidup. ini rada jahat nih. Yang lansia siapa nih? Di sini kan nggak ada yang lansia. Jadi kalau anak-anak muda seperti dia ini ya umur laki-laki ya, hujan gitu ya, memandang hidup. Oh, memandang hidup. Memandang hidup. Beda sama orang-orang tua yang berjuang hidup. Oh gitu. Ya. Jadi ini enggak, kamu dead jokes nggak asik. Enggak, itu nggak masuk sih buat Aing. Oh, gak masuk. Oke, balik ke topik. Itu unsafe, man. Terlalu melebar. Itu unsafe enggak. Enggak oke buat. Jadi Aing. gini. Ya, gimana? Enggak lah, ayo bare minimum lah, bare minimum. Oke, bare minimum. Balik Kita lagi, ke topik ya. jangan ngomongin cuaca mah. Sebenarnya Bapak-bapak banget, maaf banget. cakung. Cuaca mendukung. Ya, gitu. Ya udah bare minimum please lah, men. Kan ini aing sering denger nih kata-kata bare minimum. Sebenarnya apa sih bare minimum? Bare minimum itu ini sebenarnya karena viral di TikTok ya. Oh gitu. Oh aing kan nggak main TikTok. Di TikTok tuh yang aing tahu tuh sepuh, ajarin dong sepuh. Sepuh ajarin. Ini kan Betul. sepuh nih. So, gimana Nadine? Bare minimum Dingin. diangkat aku ya. Harus Jadi- banget. Oh enggak, itu on general. Oke. Nggak apa-apa menurut pandangan kamu aja, nggak apa-apa. Bare minimum itu adalah sebenarnya standar sih ya. Hmm. Jadi bare minimum adalah standar yang
ada di sebuah hubungan yang seharusnya tidak sampai diminta sama si sih. pasangannya. Tuh. Jadi kayak Aku. basic intuition or instinct gitu loh ya. Iya, betul banget. Oke. Basic attitude sih sebenarnya. Ngerti gak mana? Nah, balik lagi basic attitude loh. Oke. Bibit bebet bobot? Iya. Alright. Red flag? Basic, iya. Sekarang nyambungnya ke Bare minimum. minimum. Aing suka. aduh, Pertanyaan Aing mana paham nggak? paham. Apa itu bare minimum? Bare minimum. Ya menurut pandangan Aing pribadi, Hmm. bare minimum tuh lebih ke ya sama sih sebenarnya tujuannya kayak si Nadine. Cuman lebih ke menurut pandangan Aing komunikasi yang tidak harus dijelaskan. Ya kan, itu kan. Iya. Contoh halnya kayak misalnya apa ya? Apa tuh? Banyak sih sebenarnya kalau general. Iya sih, Aing setuju kalau Contohnya iya. banyak sebenarnya. Ya udah kita ke gestar aja dulu ya. Sebenarnya gestar Nadine ini bare minimumnya apa sih sebenarnya? Bare minimum Ada nggak aku sih? tuh 3 sih utamanya. Apa tuh? Loyalty, respect, and communication. Wow. Itu kayaknya dari apa ya? Dari pilarnya hubungan lah. Dari Kayaknya zaman komunikasi nomor 1 deh. Komunikasi nomor 1. Oh Iya iya. kan? Respect lah nomor 1. Ya, Respect respect nomor nomor satu. 1, loyal nomor 2 ya. Mungkin dari zaman manusia pertama kali berhubungan kali ya, Bre? Iya. Ya kan aing old fashion nih. Aing tuh orangnya historical, men. Bro, Api udah tadi liatin aja kayaknya. Ada yang salah, Pi. Enggak, aman aja. Oke. Gimana Nadine? Lanjutin lah. Jadi yang pasti yang pertama loyal dulu deh. Oke. Loyal dulu kayaknya tanpa harus dijelasin ya. Ya masa sih nggak setia lah sama pasangan itu. Terus tuh kayak loyalty can means mau di segala situasi apapun mungkin bisa memprioritaskan si pasangannya. Even masih di step pacaran ya? Oke. Cuma tetap ya menurut aku sih kalau misalnya pas pacaran itu tetap ada yang ya ada skala prioritasnya lah. Cuma memang ini gue punya pacar nih. Jadi ada boundaries yang gue punya pacar, gue harus menghargai pasangan gue harus loyal ke dia. Gue nggak main-main gitu loh. I see. Karena dari awal lo udah komit. Yes. I see. Oke. Terus kedua respect. Oke, bro. Respect. Salam. Bukan yang ini dong. Salah dong. Respect gini. Respect tuh simple kayak ini pasangan gue nggak suka gue kayak gini nih. Itu menurut aku respect yang paling dasar. Oke. Kayak misalnya aku nggak suka misalnya pacar aku terlalu ngomongin money gitu ya atau gimana. Terus ya pasangan aku ya ini pacar gue nggak suka nih gue ngomong gini. Oke, gue harus respect dia. Oke. Misalnya aku bikin suatu keputusan di antara hubungan kita berdua tuh dan dia harus dia merespect keputusan itu gitu loh. Dan itu secara konstan. Oke. Begitu. Jadi nggak boleh naik turun ya? Oke. Terus yang terakhir komunikasi nih. Ini komunikasi tadi hampir ada gitu. Kayaknya komunikasi itu hal yang simple, cuma susah banget untuk dicapai. Oh, I feel that, man. Itu susah banget. Itu berat banget. Gampang tapi banyak berantem. Iya. Itu kayak on top of that, mungkin menurut Aing itu pondasi utamanya hubungan itu komunikasi. Makanya tadi Aing bilang kan komunikasi sebenarnya menurut Aing pandangan Aing di depan. Ya mungkin respect, komunikasi, loyal. Oke, iya. Tapi gini kayak komunikasi itu nggak cuma kayak pas awal nih pas PDKT-an, terus pacaran kayak gue gini. Ya udah ntar lu ngertiin aja. Nggak cuma sebatas itu aja doang. Kayak misalnya ini aku ambil dari ini aku ya. Ya nggak apa-apa. Oh jelas, spill up dong, spill up. Adalah apa namanya? Perjalanan percintaan aku yang baru berakhir kemarin. Oh my god. Silakan. Men, aduh mana nge-spill orang yang baru pegat, brother. Bahaya kieu. Jadi gini, pas aku PDKT-an sama dia tuh oke, ini kita udah tahu kita berdua saling sibuk. Aku kuliah dan kerja dan dia juga kerja yang memang dia megang beberapa banyak hal. Kita udah bilang dari awal. Oke, nih aku sibuk, kamu juga sibuk. Ntar ngabarin aja setiap hari gimana kesibukannya apa aja.
ntar kalau misalnya emang udah kelar ayo ngobrol chatan atau enggak call. Itu sebenarnya kayak itu udah dari aku hubungan dari sebelum-sebelumnya itu aku udah diterapin kayak oke nih lu sibuk apa, lu kosong kapan, pokoknya malam ataupun pas lagi kosong ayo kita ngobrol bentar deh. Sleep call gitu atau enggak? Sleep call penting gak sih? Sleep call. Sleep call bro. Gini, emang enggak, mana emang kemana aja ya, aing gak suka. Men, sleep call, pillow talk bro. Panas, sampai aing panas sleep call gitu ya. Panas sampai ada orang yang pacaran sampai 5 jam gitu video call. Itu aing, brother. Call. Hah? Itu aing. Maksudnya kayak ya enak aja gitu loh bro. Kenapa? Mana ketawa, Pi? Ada yang salah? Ada ya? Sebenarnya gini. Ya itu aing. Apa sih yang salah? Oh iya enggak masalah. Oke kan? Kalau aing enggak. Oh iya. Kalau aing enggak. Karena emang posisinya aing enggak pernah sleep. Bukan enggak pernah ya, enggak pernah. Cuman nyobain sleep call gitu ya. Udahnya besoknya HP ngedrop, panas dan lain sebagainya. Ya itu hal yang harus mana korbankan demi percintaan ya nggak sih? Ya sih. Kayak ya mungkin itu aing ya. Kan ada orang yang prefer that way. I prefer that way gitu man. Maksudnya kayak ya itu nyaman aja gitu, kayak mana spill out what did you do gitu, what happened to you in that day gitu loh man. Iya. Iya kan? Jadi, aku setuju sih. Iya kan? Karena aku juga kayak gitu, cuma nggak sampai kayak sleep call, soalnya kayak kadang nggak sleep call, cuma kayak lebih ke kayak aku lagi beberes atau enggak aku baru. Bentar, beberes apa itu? Beberes. Gini loh beberes tuh maksudnya. Beres. Oke. Naon ai maneh. Jadi tuh kayak kadang waktu itu aku pernah sama ini apa ini? Sama mantanku. Oke. Itu tuh kayak dia baru kelar kerja, aku baru pulang kuliah. Kayak udah aku sambil masak, aku bikin makan sendiri, terus kayak beres bekas-bekas kuliah, kayak gitu loh. Cuma kayak kalau buat sleep call kayaknya enggak deh. Soalnya kayak aku butuh ngobrol ya, kayak oke lo habis ngapain, ayo ngobrol gini-gini, soalnya rame gitu. Memang ada something yang misalnya kalau sleep call kadang ngeganggu aktivitas rutinitas kita untuk ya maksudnya beres-beres gitu-gitu ya, I feel that gitu. Tapi somehow yang Aing lakukan adalah ketika beres-beres ya sambil sleep ya, call gitu, video call gitu. Cuma mana nggak ngerasain LDR sih? Cuma kayak ngaco. Apa? Jadi dua orang ini LDR. Beda negara bang dulu bang. Bukan satu kota bang. Oh my god. Bukan satu negara bang. Oh iya, Aing cuma sejam sih. LDR sejam. Beda negara bang. Aku LDR sih sempat. Ya terus. LDR agama. Berat bro, itu Aing nggak mau. Berat cowok. Itu nggak ada urusan men. Aduh. Siapa yang bakal kalah? Ya, itu mah berat lah. Oke, continue lah. Lanjut. Nih sebenarnya tuh dulu kayak aku tuh nggak butuh yang kayak berjam-jam call. Sebenarnya cuma kayak 10 menit lo punya waktu sebelum lo ngerjain sisa kerjaan lo. Sebelum aku ngerjain tugas-tugas, ayolah kita ngobrol kayak ini gue gini. Oke. Hubungannya kemarin tuh tidak seperti itu. Deal-dealan tuh seperti itu ya. Oh, deal-dealannya seperti itu. Jadi turn out to be kok beda nih. Iya, turn out aku 3 minggu nggak dijawab chat. Itu mah bukan pacaran, men. Itu kayak cinta satu malam. Ya nggak? Aku ikutan. Ya men, 3 bulan nggak Nggak, tapi nggak tahu ya. Ini mungkin aku yang masih denial atau gimana. Dia tuh memang megang beberapa bukan division ya, dia megang beberapa bisnis yang memang kadang si jam kerjanya tuh ngacak. Oh, cowok lu berarti lebih tua dari lu. Iya, beda 5 tahun. Sorry, bukan cowok. Hah? Bukan cowok, mantan gua. Gua nggak mau. Iya. Oke. Gitu deh, jadi kayak sebenarnya tuh kita tuh di salah satu jobnya dia tuh kita tuh masih berkolerasi gitu loh, karena aku megang di aku PR dan dia juga sama. Ada, jadi salah satu bisnis dia emang collaborate lah sama aku gitu kan. Terus kita tuh sempat ada di satu ruangan bersama. Aku lagi ngurusin job aku, dia lagi ngurusin job dia, dan waktu itu sebenarnya dia tuh lagi nggak ada job desk nih, jadi dia emang cuma ya udah dia standby di situ.
wah aku tidak disapa. Aku di situ. And I make sure that he sees me that night. Kacang bro. Itu tuh bener kayak dia tuh berdiri di sini, aku tuh kayak berdiri di situ. Aku sengaja berdiri ngeliat, aku pengen tahu, oh nih orang nyapa gue. Nggak disapa. Pertanyaan gue adalah, lu pacaran apa? Gue sih. Lu pacaran gitu sih? Ya nggak tahu ya maksudnya. Dan nggak tahu sih, ini juga kayak serasanya tuh hubungan aku apa ya, serasanya putus sepihak. Soalnya kayak ya udah lu nggak ada komunikasi apa, jadi gue tinggalin. Oh, lu yang mutusin, berarti yang cabut. Iya, terus kayak ya udah, aku tidak mengharapkan ada jawaban dia. Kayak oke, I'm done with this. Nggak usah ada klarifikasi. Aku kayak sorry banget, aku capek kayak gini. Udahan aja yuk. Ya. Gitu. Itu keputusan yang oke banget sih. Iya. Kayak gantung brother. Gantung lagi Itu tuh maksudnya sampai teman-temannya dia tuh kayak, ayo itu pacar mana ya gitu loh. Tidak, dia ini sudah. Anyway, balik lagi ke komunikasi. Itu tuh selama aku berhubungan sama dia tuh benar-benar ya udah sibuk. Walaupun aku di satu ruangan pun dia tuh cuma ngabarin aku pulang ya. Tiba-tiba di saat waktu itu acara masih lanjut. Dan aku pun tahu dia gimananya tuh dari Snapgram dan teman-temannya. Jadi kayak aku tuh serasa kayak stalker. Gitu loh, kayak aku tuh harus nungguin dia nge-story biar aku tahu. Baru tahu kabarnya. Terus itu lu ngapain kayak gitu? Nggak tahu ya. Itu ini nggak tahu deh gitu. Gue juga bingung sampai sekarang gitu. So bare minimumnya nggak dapet tuh komunikasinya. Awalnya dapet. Awalnya dapet. Cuman ya balik lagi, semua bare minimum itu memang harus konstan kan, harus stabil dari awal hubungan sampai lanjut atau nggak berakhir. Iya. Kan? Jadi once itu udah turun atau nggak stabil ya hubungannya selesai di situ. Gitu loh. Si Aing setuju dan sih. Dia tuh tidak bisa itu baru decision maker men, nggak kayak mana digantung. Idih, 6 bulan pacaran, bucin. Pacaran. Ya Aing terus dia kan selalu disclaimer ke Aing, jangan korek-korek masalah Aing dong. Dia tuh selalu open buat tapi pelajaran. Oh iya pelajaran. Ya kan? Bucin bos. Ya di umur dia lah. Oh iya. Oke. Jadi sekarang udah nggak bucin. Udah nggak. Bohong banget. Aing berpikir udahlah sekarang. Kayak gini deh, aku umur sekarang aja aku sudah tahu ngekat orang yang ganteng tuh gimana kak. Tuh, men. Dia omongin sama anak kecil, brother. Nah, lo. Kalau Aing sih walk out sih, cabut. White flag. Surrender. Oke, bro. Oke, lanjut. Tadi kan komunikasi nih. Next thing apa nih? Ya. Loyalty. Aing pengen tahu dong loyalty. Loyalty itu something yang wow, berat, brother. Setia pada satu pasangan. Mau gimana? Loyal nih sama lu gitu. Iya kan. Emang iya. Seberapa persen sih loyalnya? Kalau itu nggak bisa diomongin. Oh iya, nggak usah terang-terangan kayak iya gue setia banget sama lo. Bohong. Kan gue. Dustak. Bullshit. Iya kan? Tiba-tiba udah gelap-gelap tuh, udah lampunya ciu gitu kan. Distak lupa tuh ya kan. Yang Bro Gali tuh biasanya kayak begitu tuh. Enggak lah. Gimana? Lu loyal gak sih, Din? Ya coba. Gue pengen tahu dari sisi cewek nih. Kalau cowok mah kan kita ngomong loyal, I think something bullshit lah. Buat Aing ya, opini Aing sendiri nih. Iya, Aing juga nggak. Berat banget nih kita kalau ngomongin loyal nih kalau cowok kan ya. Buaya kayak Bro Gali. Itu nggak salah. Itu tuh nggak salah. Itu nggak salah kan? Iya itu. Nah, sekarang dari cewek nih, Aing pengen tahu nih. Sudut pandangan cewek gitu loh men. Maksudnya kayak ya selama ini kan Aing nongkrong di kios sama Bro Apiu yang paling setia gitu kan. Sebenarnya gini, loyalty menurut aku sebenarnya bukan yang kayak ya lu lagi sama, misalnya lu punya teman cewek, terus karena lu pacaran sama gue, lu harus berhenti komunikasi sama teman cewek lu tuh. Menurut aku nggak kayak gitu. Wow. So you open minded about that ya? Gini, aku kan orangnya friendly ya, kan sama orang. Mau itu cewek mau cowok, terus juga ada yang nangis. My son, sorry. Bocor. Terus juga aku posisinya juga aku tuh besar di lingkungan yang dominan laki-laki.
kayak aku punya abang, terus juga sahabat-sahabat aku juga kebanyakan laki-laki semua. Aku besar dengan teman-temannya abang aku yang cowok-cowok juga, jadi kayak that's fine. Selama pasangan aku bisa tahu ini udah ini teman gue, bukan pasangan gue gitu. Terus loyalty itu di saat kayak ya biasalah kan cowok-cowok misalnya lagi duksak-duksak nih. Iya kan? Pasti adalah yang tiba-tiba eye contact tuh dari sana. Nggak usah eye contact, men. Biasanya dibawa dalam satu mobil, dibungkus kan ya. Bro Gali tuh ceritanya biasanya kayak gitu. Nasi Padang dibungkus. Iya. Oke. Ya, itu tuh udah kayak Bro Gali tuh biasanya kalau cerita di kios kayak gitu. Aing bawa kemarin ada depan on cam. Skip. Oke. Ya, terus gimana ya? Dari cewek gimana sih, Din? Please, anjing, tell me about that. Ini kayaknya mungkin rada berbeda. Soalnya aku tahu ada beberapa teman aku yang nggak suka kayak misalnya pacar mereka lagi ngobrol sama lagi ngopi gitu ya sama teman-teman, terus ada cewek terus kayak, ih pacar gue selingkuh gara-gara itu ada cewek pas lagi ngopi. That's bullshit, man. Yes, I see that. Tapi kalau misalnya bestian nih gimana nih sama cewek nih misalnya? Aku nggak masalah. Nggak masalah? Aku nggak masalah. Sama ya tahu batas. Tahu batas. Tapi kan maksudnya kayak pada dasarnya hubungan antar cewek dan cowok kan ada something, siapa yang duluan suka nggak sih? Ya pasti melibatkan perasaan, men. Kalau Aing sama Bro Gali kan tail. Ya, Aing setuju. Yeah. Karena posisinya gini, Aing pernah ya sama salah satu cewek temen sebenarnya. Kita temenan, ujung-ujungnya sebenarnya nyimpan perasaan. Jelas, men, jelas. Ya itu dari sudut laki-laki. Iya. Dari sudut. Kadang Aing selama ini sih maksudnya kalau Aing dengar cerita orang-orang gitu kan lebih ke somehow kadang si ceweknya yang baper gitu kan, atau ya bisa jadi cowoknya gitu loh. Oke. So, kalau kayak gitu gimana nih? Menurut aku itu kayak ya balik lagi harus saling tahu batas. Gitu loh. Kayak kalau misalnya aku punya pacar nih dan kebetulan sahabat aku juga punya pacar. Yep. Itu masing-masing oke nih. Ya udah gue tahu gue punya pacar, gue nggak bisa lebih dari gue nggak bisa itunya gitu loh. Oke. Dan dia juga harusnya sama. So once dia over that boundaries, lo bilang ya udah selesai. Gitu nggak sih? Aku kan orangnya sangat-sangat frontal ya. Kayak kalau misalnya emang teman cowok aku ada yang kayak menjurus kayak romantically ya. Aku biasanya cadein lu jangan kayak gini lo sama gue gitu. Please deh, man. Gitu loh. Oh jadi ini Aing ketemu lagi orang. Emang seneng sih Aing bawa gestar kayak gini. Ya dapat perspektif baru gitu loh, men. Maksudnya kayak dari Sis Nadine kan. Ini pakai sis. Ya soalnya, gitu. Ya balik lagi, aku sudah terbiasa dengan ya figur laki-laki. Jadi kayak aku udah tahu cara menghandle laki-laki gitu loh. Mana yang emang pasangan aku, mana yang emang teman-teman aku gitu. Mana teman yang mau lewat batas? Nice. Aku pernah kayak gitu. Dan pada waktu itu aku dia gak nyampe mana. Waktu itu tuh gini. Nyampe. Jadi panjang, Bro. Teman aku ini dia tuh punya pacar. Terus dia tuh aku tahu dia lagi berantem dan lain-lain. Ya udah as a friend karena dia cerita sama aku, ya aku nasehatin lah ya, aku nggak dengar cerita dia. Terus kayak dia sudah mulai menjurus kayak terus gimana gitu. Tuh kayak ingat lu punya pacar gitu loh. Karena aku tuh orangnya memang sefrontal itu gitu loh. Cuma aku nggak tahu buat yang lain ya. Terus kalau udah kejadian kayak gitu, lu emang cabut dari pertemanan itu apa emang terus dilanjutin pertemanan itu? Kalau sampai nge-cut off enggak, soalnya aku tuh orangnya sangat-sangat toleransi. Cuma kayak kalau misalnya memang kayak gitu, ya aku ingetin lagi. Gitu. Soalnya itu akan untuk aku memutus hubungan apalagi pertemanan ya, itu butuh banget kejadian yang benar kayak wow bangsat nih. Gitu. Iya. Untuk aku nge-cut off. Berat nggak sih nge-cut hubungan teman itu kan karena kita nggak tahu ya. Setiap orang punya value-nya masing-masing ya nggak sih? Yes. Ya, betul. Kan? Dan itu dan itu betul tuh karena si hubungan pertemanan ini ya menurut aku rada bodoh ya untuk meninggalkan sebuah pertemanan yang memang udah lama gara-gara lu punya pacar. Yes. Gitu loh.
Soalnya gini, bahkan aku sama teman-teman cewek aja gitu ya. Aku sempat dekat sama cowok yang kayak dia tuh nggak suka aku main sama teman-teman. Gitu loh, maunya ya udah aku bareng sama dia terus. Kayak sorry banget gak bisa. Aing pernah sih. Red flag aing bener gak sih bahasan minggu kemarin? Bener. Kan? Ya, tapi aing jadi pernah aing kayak red gitu. flagnya kayak nggak mau gitu loh, Din. Kayak misalnya dalam satu hubungan kayak aing nggak bisa berhubungan dengan teman-teman aing either way siapapun itu loh gitu loh maksudnya kan ya. Iya. Somehow orang-orang yang aing deketin tuh punya value-nya masing-masing gitu loh, dan somehow nanti ketika walaupun aing misalnya sudah bersama dengan cewek yang membatasi aing berteman dengan teman aing, pada akhirnya ketika aing berhubungan sama dia nanti aing pasti make teman-teman aing juga dong untuk kasih manfaat hubungan aing, ya nggak sih? Ya itu red flag aing, brother. Soalnya kayak siapa lagi sih misalnya lo lagi berantem gitu ya, terus lo mau cerita sama siapa? Iya. Maksudnya sekuat-kuatnya laki-laki pasti kayak aduh cuy gue berantem gini-gini, pasti butuh dong kayak gitu. Iya cok, gitu bener cok. Dan kalau misalnya udah titik dimana kayak pasangan lo jangan dong temenan sama dia, sakit hati gak sih? Iya sakit berat. Kayak ya istilah kasarnya lo orang baru nih, ini teman-teman gue udah tahu nih gitu. Teman-teman udah tahu gue dari lama. Piu, ya kan? Minggu lalu aing ngomong apa, Piu? Tapi aing pernah cek kayak YouTube gitu, yang kedua episode 2 aing ngomong apa? Aing pernah kayak gitu, cowok. Bro, nggak main-main, ini nyentil. Kena, bro. Karena posisinya aing dulu pernah ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi bahwa aing nggak suka sama temennya dia, dan aing bilang bahwa ya saya kurang respect sama teman kamu. Oke. Ya faktornya apa ya itu aing yang tahu sebenarnya. Iya. Sebenarnya kayak tapi gini ya. Tapi kita di kasus ini bertolak belakang sebenarnya. tapi gini memang ya kadang kan pasangan biasanya akan lebih tahu situasi pacarnya lah ya. Oh iya jelas. Tapi memang ada kondisi di mana si pacarnya kayak ini kayaknya teman-teman ini nggak baik deh, gitu. Aku tuh pernah di posisi itu. Kayak aku tahu nih ini sabar Pak, kenapa? Episode 2 banget aing ngomong kayak gitu kan. Ih, parah. Ini emosi banget. Dia tuh bilang yellow flag. Ya, aing setuju insight-nya dia, cuman maksudnya denger orang baru nih ngomong apa yang aing ngomong di episode 2. Jadi 2-1 ya. Iya, 2-1. Sorry bahwa melarang pertemanan di hubungan itu adalah red flag. Red flag sebenarnya. Bentar, ini ada disclaimer nih. Cuma kalau misalnya memang menurut kalian, oh ini pertemanan ini nggak baik, nggak apa-apa kok. Kalau misalnya ini kayaknya ini hubungan ini kayaknya nggak baik deh, mending kata aja. Dan ya si pasangan lu nya harus ngerti. Aku tuh pernah loh mantan aku kayak gitu, kayak ini lu kayak waktu itu pasangan aku ngomong gini kayak ini kayaknya pertemanan kamu yang ini kayaknya nggak baik deh. Gitu loh. Tapi emang literally nggak oke. Dan itu juga aku juga mengerti ya, aku langsung interpretasi dulu dong kayak teman-teman gue masalahnya gimana ya. Oh mereka kayak gini ternyata mereka gini oh itu ternyata bener. Dan dari situ ya udah aku dikit-dikit ya oke nih gue jarang-jarang nih gitu. Dan aku juga sebenarnya ngeh sih waktu itu kayak ini kayaknya gue nggak seharusnya stay di circle ini menjadi inner circle gue deh. Oke. Gitu loh. Jadi sebenarnya menerima dulu, men. Jadi kita menerima dari misalnya pasangan lu ngomong kalau ini temen lu nggak oke nih ya kan. Terus ya kita juga berkaca diri, iya nggak sih? Maksudnya kita lihat nilai juga kan. Oh ternyata apa yang cewek aing ngomongin benar juga nih. Nah itu it's okay, it's fine gitu. Tapi selama kayaknya ini mana overthinking deh gitu loh. Nah itu baru red flag. Tapi kalau misalnya kayaknya ini emang nggak oke nih menurut mana nih, nah itu berarti yellow flag. Ya itulah. Balik lagi ke bare minimum ya. Oke, bare minimum. Oke. So bro kali nih dari tadi nih dengerin aing oke lah dari sis Nadine nih. Gini. Aing capek, aing baru balik dari Lembang. Oke, habis ngapain bro? Acara kantor terus. Capek lah. Ya. Itu kan having fun, itu holiday. Itu holiday, men. Iya. Kan apa Zolo? Oke. So dari kemarin. Kalau menurut aing
Bare minimum, bukan minimum. bir, bro. Ya, sorry. Hati-hati, bro. Kalau bir adalah beruang. beruang ya. Yoi. Beda dong, bro. Itu bear dong, itu bear beneran. Itu bear. Bro kali ini selalu bawa ini nih, apa namanya, kaleng hitam ini apa sih? Ini air putih sebenarnya. Signature. Signature ya, jadi Tapi kayak kemarin ibu aing nyokap bilang gini, itu kamu kenapa sih kalau misalnya on cam selalu bawa ini? Oh, nonton. Nonton. baik. Apa tuh? Itu apa tuh? Itu miker ya katanya. Apa miker? Miker apa? Kata nyokap minuman keras. Oh, iya. Batu, bro. Iya. Batu. Kata gua minuman keren. Masuk. Bun, ini air putih, Bun. Asli air putih. Air putih. Karena di sini disiapinnya kopi doang kan. Iya lah, kopi lah. Biar. Asam lambung dong, nanya kami minum kopi terus. Tuangkan air kedamaian. Kopi, bro, kopi. Iya. Lanjut. Jadi kalau misalnya menurut aing pandangan dari minimum tuh sesimpel kayak gini loh, Ang. Kayak misalnya aing ada janji nih sama cewek aing. Misal cewek aing ya mungkin ulang tahun atau misalnya enif ya. Iya. Terus aing nggak bisa hadir karena mungkin tuntutan kerjaan. Oke. Wajar nggak kalau misalnya cewek aing marah? Wajar kan? Wajar. Wajar. Aing nggak usah harus mengemis-ngemis dan lain sebagainya. Cuman yang aing harus lakuin adalah besoknya atau misalnya pulang kerja, aing buat plan lain nih. Misal datang ke rumahnya kasih surprise. Iya. Ya kan? Iya, kayak permintaan maaf gitu loh ya. Cuman ya dibikin lebih spesial aja gitu. Dibikin lebih celebrate spesial. ya. Ya post celebrate ya. Iya, betul. Iya. Jadi yang nggak harus dibilangin bahwa gue lagi marah, lu harus ngelakuin ini gitu. Iya. Tapi kan cewek nggak bilang gitu. Tapi itu emang udah dari pasangan kitanya yang Inisiatif ada inisiatif, timbul inisiatif bahwa Inisiatif. Inisiasi saha. Sangaran maneh. Timbul dari diri aingnya bahwa aing harus ngelakuin kayak gini. Bahwa emang aing salah di situ karena mungkin aing gagalin rencana main kita atau misalnya ada acara kita gitu. Iya, aing setuju sih. Tapi somehow men ya, maksudnya ketika Mane melanjutkan ke jenjang selanjutnya nih, yang lebih bertanggung jawab seperti aing, nggak bujang kayak Mane, ya kan? Yuk, bisa yuk. Semangat 2024, bro kali. 2024 ada bom. Gitu men, maksudnya kayak jadi hal yang seperti itu nanti akan menjadi biasa gitu loh, kayak misalnya anif-anif gitu. Oke, mungkin untuk beberapa orang setelah menikah pun itu menjadi hal yang sakral atau krusial gitu kan ya. Jadi ketika misalnya ada anif, lo mau nggak mau harus hadir pada acara itu. Tapi yang aing rasakan adalah somehow anif-anif seperti itu tuh akan terbenturkan oleh kepentingan kita masing-masing. Iya kan? Dan itu menjadi sesuatu yang ya udah kalau misalnya Anif nggak jadi ya kita cari waktu yang selanjutnya aja gitu. Benar, gitu loh. Itu yang aing jalin dengan cewek aing sekarang gitu loh. Karena somehow hal seperti itu tuh kayak kebocoran kecil di kapal nih brother. Yang nggak perlu ada gitu loh. Jadi ketika itu menjadi masalah dari satu titik itu bisa jadi hancur semua. Betul. Itu yang aing rasain. Tapi ini misalnya beda acara kayak ulang tahun. Ya maksudnya oke, ulang tahun kalau udah pernikahan ya oke, misalnya. Mungkin itu menjadi hal yang biasa. Ya, tapi kan kalau misalnya lagi pacaran nih kayak jomblo ya, maksudnya itu anjing promosi lagi bangke. Terus nggak tahu bro Api ini kayaknya selalu melankoliknya jelema ieunya. Padahal bujang. Ya maksudnya gini, posisi aing yang masih lajang ya, belum nikah. Pada saat ngejalanin hubungan tuh kan misal cewek aing ulang tahun. Ya kan misal itu kan harus ada lah minimal kayak tiup lilin gitu ya. Oh iya. Walaupun itu hal simpel tapi kan itu balik lagi ke hubungannya tuh gimana gitu. Iya. Iya kan? Aku setuju sih. Dan banyak juga sih sebenarnya ya
Ya bukan cuma ulang tahun sih sebenarnya. Iya. Ya kalau misalnya zaman pacaran tuh kayak misalnya lu sesimpel wisuda gitu kan Iya, lu harus datang ya kan, kayak gitu kan. Bete kan kalau misalnya ceweknya wisuda, cowoknya nggak datang. Iya, nggak tahu ini kayaknya adanya Apiu juga kayaknya saling aja gitu ya bro. Kayak sesimpel aing dulu pernah ya ngejalanin satu hubungan. Nyokap masuk rumah sakit. Dia dirawat kurang lebih 8 hari. Oke. I know that story, man. Cewek aing tuh datang di hari ke-7 apa hari ke-6 gitu. Dengan alasan? Udah ada janji ngopi sama teman. Aduh, oke. I'm fine, I'm okay. Aing nggak usah bilang bahwa no. Lu harus datang gitu. Iya. Tapi lebih ke prioritas tuh sih. Iya, karena ini Mana pahit coy. Mana saha? Iya. Kayaknya mana cuma teman doang, bro. Tapi aku setuju loh. Ini kayak ini malah kejadian aku sendiri. Oh ya? Jadi aku kan sempat jatuh terus aku robek kan. Lalu aku robek, terus aku langsung ngabarin nih ke si ini. Terus aku kayak, ini lutut aku robek ini aku di rumah sakit ini. Terus kemudian dia baru jawab sekitar 2-3 jam kemudian, tapi aku masih di rumah sakit. Di situ aku nggak nge-expect dia untuk datang juga sih. Kemudian di situ kenapa aku bisa gini. Terus dia kemudian menghilang. 2 hari kemudian dia ngabarin dia juga gini, sorry, aku kemarin nggak megang HP. Ini aku abis udah kelar, di situ kelar. Gak nanyain aku gimana. Ini cowok yang kemarin nih. So sad banget sih men, maksudnya kayak aduh. Itu jadi kayak, dan di situ posisinya kayak aduh ini gue nggak perlu, ini gue tuh nggak butuh lo untuk datang, cuma seenggaknya kayak care lah, kayak ini kamu gimana kok bisa, nggak nanyain gue kenapa, nggak nanyain gue kenapa tuh jatuh, nggak nanyain gue itu jahitan gimana, udah kayak oh iya oke. Nice info bro, nice info kan, aduh so sad banget sih. Terus ya udah itu kemudian dia ngabarin lagi, gue kayak gini, ini keadaan gue lebih sengsara dari lu. Terus kayak anjing, kok ini gue tuh sampai gak bisa jalan. Oh, lu ngadu nasib. Itu. Aduh, mana? Kayaknya lu berdua tuh kayaknya nggak masuk buat ceritain. Kenapa? Karena Aing tuh punya kisah Romeo and Juliet, bro. Balik lagi nih, jatuh, lecet, Aing tuh gini men. Jadi Aing pernah punya hubungan. Jadi hubungan Aing tuh ceweknya putus, Aing deketin, ya kan? Halal dong, ya kan? Iya, halal. Tiba-tiba dia balikan lagi nih, ya kan, sama cowoknya nih. Terus pada saat dia balikan itu masih deket sama Aing, sakit nggak hati mana? Sakit kan? Aduh, aku pernah. Ya kan? Sakit nggak? Nah, nggak komen sih. Dengerin dulu, brother. Oke. Ya kan? Di situ Aing sakit nih, ya kan? Wah, mana tahu sendiri kan, motor Aing tuh paling kenceng zaman SMA. Iya. Ya kan? Tanya aja nih. Aing itu cuma dikasih roti kukus doang. Hadiahnya apa? Standing Aing, bos, di depan roti kukus. Roti kukusnya bilang, "Jar, standing Jar." Siap, rotinya roti, standing Aing. Motor Aing sekenceng itu. Dan ketika Aing deket sama ceweknya, tiba-tiba dia balikan, ya kan? Terus sakit dong Aing, men ya. Ya iyalah. Sakit itu Aing sakit hati. Gila. Sakit nggak sih? Ya iyalah. Ya kan? Pelarian, itu tuh, men. Back burner. Asli, men. Itu tuh kayak ini Aing back tuh, burner. Aing balik. Aing tuh kerjaannya tuh ini kios. Oke. Apapun bisa leak, man. Even my son, ya. Gak boleh panik. Nggak boleh. Biasa aja. Itu air, bro. Talang air. Kelelawar. Gak boleh panik. Ya udah biarin Terus Aing arek mual. Ya, arek kan. Kalau arak mabok. Udah. Jangan dong. Ya Aing males udah. Iya. Terus. Ya udah, jadi gini, men. Jadi apa? Ya mana kan tahu bapak-bapak biasa baperan. Ya udah kan gini, maksudnya balik lagi nih. Jadi Aing tuh dulu tuh memang biasa habis beres SMA gitu ya, sekolah gitu kan. Jam balik ya Aing cabut kemana, terus balik lagi. Begitu Aing balik lagi. Jadi pas di kelas itu kan Aing deket banget tuh men sama ceweknya, sumpah semeja. Dan itu tuh
SMA, cinta SMA, brother. Nggak ada yang lebih indah daripada zaman SMA, Bren. Iya kan? Aku nggak bisa relate. Dengan si dia. Aduh. Nah itu jadi maksudnya Aing tuh zaman di kelas gitu kan. Hari itu tuh Aing di kelas tuh deket aja sama dia tuh. Anjing, Aing happy banget, man. Itu cewek paling cantik di SMA. Iya kan? Nah, terus habis kayak gitu, begitu balik ternyata turn out to be dia balik lagi sama cowoknya. Ini back burner. Parah, Ini ya back kan? burner. Terus Aing cabut keluar tuh, ya kan? Ada salah satu gedung di Bandung lah. Terus Aing anak senja ya pada zamannya 2011, brother. Iya. Senja lihat sunset terus Aing balik lagi. Masuk SD ya. Nggak usah ngebahas itu. Enggak lah, enggak. Dengerin Aing cerita aja kenapa sih? Kita masih muda. Dengerin Aing cerita aja. Pasti enggak lah. Kenapa sih? Ya kan, terus Aing balik lagi nih ke sekolah. Pas Aing balik ke sekolah, doi lagi boncengan sama cowoknya. Sakit. Kan. Terus ya udah Aing nongkrong lah di kelas kan, di jam balik gitu kan. Terus ada nih penjaga sekolah ngomong ke Aing, dia kan suka ya ngobrol-ngobrol sama Aing, itu kayak gurunya Aing lah gitu ya, guru hidup lah kasarnya. Dia nyobain motor Aing tuh. Jar kayaknya something wrong with motor mana ini anjing? Enggak, motor Aing fine aja, ini motor Aing baru dituning lah, bla 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 lah, ini udah oke banget ya kan. Enggak, ini ada masalah nih, hati-hati aja ya. Iya. Terus ada teman Aing itu ceweknya lagi ada di studio band, bro. Ya itu kan karena Aing tidak bisa bermain musik, men, ya kan? Sama-sama. Ya kan? Jadi lawan Aing adalah band di zaman SMA. Iya. Anak SMA bisa main gitar, cowok itu udah wow, man. Itu kan itu lagi hits banget. Hits banget. Ke cewek tuh kayak Can itu. relate, bro. Gak bisa, lu masih SD, man. Ya kan? Itu tuh kayak somehow break even point-nya mana itu kalah ya kan. Ya udah. Lagi di studio, ya udah Aing datengin, ngapain mana anjing situ kan, ya gitu. Jangan ribut lo gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, Aing datang aja, Aing pengen tahu kan. Soalnya pada hari itu sempat ada masalah gitu dia itu kan. Terus Aing datengin lah ke studio bandnya Aing. Ya. Terus turn out to be ceweknya keluar, terus lu ngapain datang ke kandang macan? What? Aing macan, kan? Dan keluar meong. Maksudnya kayak Aing macan. melankoliknya adalah Aing cuma bilang, Aing cuma mau mastiin kamu baik-baik aja. Karena this sounds so cheesy. Yes, man. This sounds so cheesy. Romeo and Juliet, man. Nah, terus ya kan, ya udah nih, Aing kan kesel ya, maksudnya ya Aing cuma bilang kalau semoga kamu baik-baik aja. Terus nggak lama itu Aing biar kelihatan cool, cabut Aing kan. Cabut tuh hari Jumat tuh, sunset, man, maghrib itu kan. Cabut Aing bawa motor udah gila-gilaan tuh. I remember every detail of it gitu, man. Jadi di Buah Batu tuh sebelum belokan ke kiri yang sekarang ada gacoan yang dulunya pom bensin ya kan. Di situ Aing itu kan macet kan. Terus Aing berhenti tuh di situ Aing, what the hell am I doing, man, gitu anjing. Ya kan. Aing mikirin apa ini? Ini something that I feel that Aing nggak oke nih bawa motor nih. This is stupid high school story. High school story stupid, but di akhirnya ini kena banget buat lu nih. Oke. Ya kan. Dari situ Aing berhenti nih lampu merah kan. Ini Aing mau ngapain nih kan? Terus pas Aing lampu hijau Aing belok ke kiri tuh arah ke sini ke komplek kita sekarang. Gaspol like I never done it before gitu. Aing nggak ngelihat jalan. Begitu Aing lihat ke depan, tiba-tiba ada mobil warna merah, Aing hantem. Man, itu Aing udah. I don't remember any shit, but Aing ngancurin kaca belakangnya mobil itu. Jadi kepala Aing tuh masuk ke kaca mobil itu. Dan Aing roll that. Ini fucked up loh. Man. Ini fucked up banget loh. Sampai Aing jatuh, long story short gitu ya, man. Aing tuh nelfon kakak Aing, please help me gitu ya. Aing jatuh dan Aing sampai nge-videoin pakai BB, men. Zaman itu BlackBerry. BlackBerry masih hype, bro. Sekarang udah iPhone, Aing nggak pakai itu, Aing BlackBerry kan. Aing nge-video, nggak usah ketawa kayak gitu, men. Itu 2011, 2012. Iya, BlackBerry is my very first phone. Iya, first phone kan. It's my kind of 4 or 5. On SD. Man, SH Messenger, Friendster, like yang kayak gitu kan. Maksudnya Aing storyin Aing jatuh. Maksudnya bukan story ya, maksudnya Aing tell the story to my status lah. Iya, sister gitu. Kalau Aing jatuh, long story short, Aing masuk ke rumah sakit.
kenanya adalah ini cewek yang abis nyakitin aing tiba-tiba muncul di rumah sakit. Wow. Nggak ada Gojek, bro, pakai angkot, bro. Wow. Dan di rumah sakitnya itu angkot nggak nyampe ke rumah sakit itu loh, lari dia. Wow. Hey. That's nice though. Hey. That's nice though. Romeo and Juliet banget. Who am I marry now? Ya ampun, laki gue punya laki. That's my wife. Oh wow. Oh wow. Serius? That's my wife. Oh wow. You can ask her, man. Girl, you're amazing. The one that hurts me, but that one that pull me to heaven. Kaki aing bolong, brother, dikocok sama suster. Wow. She's beside me. She was beside me. Wow. Wah, gila. Applause. Bisa relate ya? No. Ya Romeo Wah, gila. and Juliet. And you married how long? I've been relationship with her about 11 years ya until now, then I have married her 3 years. Damn. Nggak bisa relate ya? Sabar. Sorry ya, 2012 aing pacaran. Wow. Wah, aing gila nikah keren banget. 8 tahun dan aing sekarang 3 tahun sama dia. Wow. Jadi aduh cerita mana kayak kasian banget ya lu. Ya nggak, Beb? Ada sepeda nggak? Aing balik. Sepeda mah yang mana pakai bayar buat kios, bro. Oke, spill up dong. Aing pengen tahu dong. Nadine gimana lagi nih? Apa nih? Ya kesan-kesannya lah buat pesan-pesan. Kesan-pesannya buat yang nonton. Hubungan aku Gimana? up and down. Up and down ya? Even until now? Yes. Hubungan aku paling epic kayaknya setahun lalu. It's been like a year. Then? Waktu itu aku ketemu dia tuh bener-bener gak predictable banget waktu itu. Lagi biasalah anak muda ya. Terus karena kebetulan hari itu aku yang buka, jadi yang mau datang tuh pasti ya nanya lah ke aku, ini gue boleh nggak bawa ini. Waktu itu kita tuh cuma berlima gitu kan, itu packs tuh bisa 8 lah gitu kan. Temen aku tuh nanyain kayak boleh nggak gue bawa temen gue anak FH sebelah, aku sebelah gitu kan. Oh iya sok aja, boleh sok aja. Nah karena aku tuh kalau di tempat kayak gitu tuh aku kan judes ya, kayak lu dong gini gitu kan. Kayak udah gue mau have fun sama teman-teman, gue nggak mau ada yang gitu-gituan. Nah waktu itu dia datang dengan cirinya dia, he's very cheery. Terus kayak hi, ya sampai mana kali ya Nadine, saya duduk. Karena yang kosong cuma sebelah aku doang ya, dia sebelah aku. Terus waktu itu ini mungkin simple ya. Waktu itu sorry banget, Bre. Ya anyway. sorry. Jadi waktu itu aku tuh lagi nyari korek. Jadi aku tuh udah gini gitu kan. Biasalah. Biasa ding gitu kan. Ya aku liatin, ya abis itu kan aku gak bilang ya, kayak aku tuh butuh korek. Terus dia tuh kayak dia langsung kayak nih korek. Itu biasa nih. Kalau di bahasa kita bensin. Oh bensin. Baik. Nah. Bensin tuh, bro. Bensin. Beda gitu terus. Ya ampun. Ya terus. Nah, terus dari situ ya udah pulang. Terus kebetulan kalung dia tuh ketinggalan di apartemen teman aku. Yang memang itu kunci apartemen ada di aku. Jadi teman aku lagi pulang ke kotanya. Kuncinya di aku kayak, ini kalung gue ketinggalan di apartemen ini, boleh tolong bilangin nggak? Karena kebetulan si teman gue ini tuh pacarnya temennya dia, jadi dia nggak enak dong. Yaudah ntar gue cariin gitu. Dia nge-DM, yaudah gue ucap ini ada di gue. Nah udah nih, itu posisi yaudah jam 11 malam, baru aku ambil di apart, so aku pulang kan. Itu posisi ya aku sampai jam 12 malam lah. Ngapain ini udah di gue, lu ngambil kalungnya besok aja. Ya maksudnya udah malam itu ngapain gak sih? Kemudian dia di situ kayak ya udah gue ambil aja sekarang. Dia tuh baru sampai rumah tuh jam 12:30 malam. Ya udah lu ngambil aja barang. Dia bawain sus. Wow. Bawain kue sus.
Dan that is actually the only dessert that I like. The only dessert that I like. Out of nowhere dia bisa tiba-tiba datang bawa itu ya. Ini gue tadi bawa ini tadi nyokap gue bikin. Terus gue minta ekstra buat lo. Oh man. Dia bawain lah dari situ. Kayak ini jodoh aing dia. Gitu. Pasti gini, siapapun yang bawain gue makan, gue pasti lulu. Gue suka buat makan gitu kan. Apalagi waktu itu, jadi ya pada pas pertama kali gue ketemu sama dia tuh malamnya makan lah biasa. Itu gue ya udah ngobrol aja sama yang lain, cerita. Itu gue cuma mention kayak ya gue nggak terlalu suka dessert. Gue paling ya suka pansus paling. He remembered. And it's been a week after the first time we met. Kayak dia mulai effort lah ngedeketin, sering gue makanan, sering main ke rumah, sering ngajin gue cabut. Akhirnya pacaran lah. Dan ini adalah salah satu yang menurut gue gak semua orang bisa lakuin. Dia waktu itu, gue tuh kena COVID. Karena kebetulan, gue tuh kena COVID dari dia. Dia tuh orang pertama yang divaksin COVID. Nah, waktu itu yang booster pertama. Nah, karena dia satu-satunya yang bisa untuk nge-handle gue, untuk ngurus gue. Karena waktu itu gue di rumah, dan itu posisinya gue lumpuh setengah. Gue gak bisa jalan, gak bisa ngapain. Stroke. Coy. Sima kemana wae punya? Sima memang rada sungutna teh rada offside bro Jangan gitu. Cicing jol gitu stroke cenah. Wah, aing shock bro. Terus. Itu pas COVID tuh dia ngurus. Oh ya. Karena nyokap dan bokap tuh gak bisa kan. Nyokap bokap tuh masih ngurusin nenek yang lansia. Kebetulan juga mereka beliau berdua tuh belum vaksin. Dia ngurusin gua makan, dia disuapin. Walaupun dengan masker 4 teh. Dia ngurusin gua makan, gua mau ganti baju, sorry ya. Mau gua ganti baju, mau gua ke kamar mandi dia gendong. Bener-bener digendong. Dia bisa gitu. Akhirnya ya udah dia nembak gue jadian dan tuh. Terus selama hubungan itu tuh rasanya ya udah gue I was very very happy. I was very very happy. And itu maybe the first time in my life I felt loved. Itu bener kayak wah gue disayang. Tapi emang aing angkat topi sih buat cowoknya, gila sih. Itu care banget men, parah. Ambilin topi dong. Dead jokes. Nyebelin banget, sumpah nyebelin banget. Sumpah nyebelin banget. Lanjut. Itu tuh banyak banget pengorbanan kita berdua untuk satu sama lain tuh yang kayak this is the real relationship. Kayak komunikasinya jalan, hubungannya fine aja, dan kita saling mengerti satu sama lain. You got respect, you got loyalty, everything. Itu bener kayak ya udah nih, gue nggak harus worry dia beneran sayang sama gue atau enggak. Iya. Worry ini orang akan kemana-mana. Gue bener-bener ya udah. Gitu. That's what I felt today, man. Of course. Terus one time it broke my heart. Itu benar broke my heart so much. When? Jadi waktu itu ada accident ya. I'm very sorry. I was and then I only tell waktu itu aku cuma ngomong 3 orang. Pacarnya abang aku, pacarnya sahabat aku, dan pacarnya si temannya dia. Dan salah satu teman aku yang kenal juga sama si pelaku gitu kan. Waktu itu sorry tapi it's okay nih. It's okay. I'm fine. Jadi I was ya udah, karena aku saking paniknya dan aku takut dia tahu gitu kan. Ya udah, I only call these 3 people. Waktu itu kejadian kalau nggak salah hari Rabu ke Kamis, itu paginya, jadi Rabu subuh jam 1 jam 2-an itu kejadian, paginya aku harus siaran. Itu bener kayak gue harus gue ngomong depan mic dengan gue masih gemeteran itu. Ya udah, Jumat tuh kita tuh mau nonton nih. Emang udah ada plan nih. Waktu itu aku habis nge-MC, dia habis kerja juga. Ya udah, ntar ketemu di PVJ gitu kan. Nah, karena emang ya jalan macet gitu sih. It's Friday gitu kan. Waktu itu aku bawa mobil kayak ya telat lah sampai sana, dan pas aku sampai sana dia udah nungguin dengan muka dia udah bete, udah nggak ngobrol apa-apa. Di situ aku pikir anjing, ini gue disalahin nih, gue telat gitu kan.
Di otak gue tuh kayak anjir nih gue telat ya bete gitu kan. He doesn't say a word, he doesn't even wanna touch me, doesn't even like kayak sorry kak gini doesn't even wanna touch me at all. Ya udah. Nah karena kebetulan dia kita masing-masing bawa kendaraannya, yang tahu nih ya PVJ kan mau parkir mobil dan motor kan jauh ya. Posisi waktu itu aku parkir tuh di luar PVJ karena aku nggak dapat. Dan ya parkir motor di ujung kan. Dia tuh akhirnya kayak yaudah aku jalan aja, mobil tuh juga dekat dari si bioskop. Enggak ikut sama aku. Ya udah, itu udah ini orang udah sebel banget nih sama gue. Aku naik motor sama dia, he doesn't really want me to touch him, gitu kan. Pas sampai parkir mobil aku, dia langsung kayak masuk, dia buka minta aku masuk duduk. Aku duduk, dia teriak kayak, I know what happened. Dengan stern voice dia kayak, yeah I know what happened. Dia langsung kayak, I start crying. Maksudnya kayak pada itu kan ya baru kehitung hari lah. Not even a week gitu kan. Itu aku masih shock, belum tahu nih prosesnya. Aku nggak tahu nggak proses emosi aku tuh gimana. Yes. Terus kayak ya udah dia marah, dia mukul mobil aku. Tuh ngomong aing nanggal airbag. Tapi ya maksudnya ya cewek lu digituin lu marah. Waktu itu kayak ini wajar lah, kayak dia wajar. Dia langsung ngomong kayak I don't even know what the fuck is going on to your mind. Udah. Oke, ya udah. Ya udah nangis. Aku tuh nggak banyak ngobrol. Terus dia tiba-tiba kayak, aku datengin. Gue panik dong. Dia tiba ngebanting pintu mobil, cabut aja. Waktu itu kan masih ada Zenly ya. Tau nggak Zenly yang buat location itu? Aku mantau. Aku tuh takut. Kayak Van Mai. Apalagi itu? Aduh gimana ya? Sherlock. Ya kayak Share Live. Terus-terusan. Kayak Share Live. Man. Nah, long short story, aku tuh ngeliat dia tuh ngelewati tempat itu di mana itu, jadi plannya tololnya aku. Abis malam itu aku harusnya ke tempat itu lagi karena emang ada celebration. Temen aku ada yang lagi waktu itu dia terima, pokoknya baru sempro lah, seinget aku. Ya udah dong, ya we celebrate bareng-bareng dan emang pada waktu itu di tempat itu ramai banget anak-anak aku gitu. Dan dia bareng lah gitu kan, karena satu circle. Dia ngeliat beberapa kali, wah okay, this is fucked up. I try to call him, I apologize kayak maaf, which is I shouldn't, of gitu course. kan. Kayak maaf. Dan itu aku tuh ngerasa kayak wah ini this is my fault, gitu. Dan dia cuma ngejawab, I don't even know who the fuck are you anymore. Terus dia ngeblok. Oh it broke my heart so much. Terus gini, di saat waktu itu kayak satu-satunya validasi yang aku butuhkan dari dia. Karena emang ya dia yang tahu, kan gak mungkin aku ngomong sama keluarga aku. Kayak, this is gone, ya udah, I have nothing else to fight for anymore. I drive home lah, gitu aku pulang nih ke KBP. Dari Sukajadi KBP lewat tol dong ya. Aku sampai rumah, aku udah gak tahu dia kabarnya gimana. Yang aku cuma kabarin teman aku yang aku call selalu 3 ini. Aku kayak, Bip namanya, si pacar Aing OTW kesana, please tolong lindungin pacar Aing. Karena aku tahu gitu posisinya di situ banyak orang yang emang udah tinggal bacok gitu kan. Jelas. Kayak tolong lindungin pacar Aing gitu kan. Terus aku udah nggak tahu aku mikirin apa. Aku sampai rumah KBP, kebetulan abang aku dan pacarnya tuh lagi OTW Bandung. Cuma di rumah tuh ada teman-temannya dia. Jadi ada beberdakan yang lagi main PS gitu kan. Nah, itu tuh aku masuk rumah, aku tuh langsung naik ke atas. Jadi mau masuk ke rumah tuh pintu, ruang tamu, ruang tengah, TV dan PS itu baru tangga. Jadi I walk past them without even say hi. Aku kan orangnya hi gitu kan. Aku langsung naik ke atas, gak mau apa, aku ngambil kunci mobil aku yang lain, aku cabut pakai mobil kartunya, aku nabrakin ke pohon. Long short story, I was in a hospital. I got a brain bleed. I got hemorrhaging. Long short story, ya udah, I was fucked up. Aku pulangin ke rumah, cuma ya udah aku masih sadar. Itu posisi abang aku tahu, terus abang lo langsung ngabarin kan, ini cewek lu gini. Cewek lu ini belum sadar gini. Jadi abang aku tuh ngabarin lah ke pacar aku. Jawabannya cuma kayak, oke, bang, thank you, thanks infonya. Gitu dong.
So abang kamu FYI and I say thank you gitu. Tuh abang aku udah kayak ini aja nih cewek aku kan udah hampir lewat. Kok lu bisa cuma aja begitu doang? Tapi abang aku cuma ngomong aku doang. Dan nih long short story, beberapa hari kemudian aku datang ke tempat lagi karena emang ownernya tempat itu oke nih Din yuk, gue tahu apa yang terjadi, lu ngobrol sama gue minta maaf. Ngobrol sama ownernya dan si pelaku juga ngobrol sama aku. Ngobrol, udah kelar nih, kita udah damai. What can I do anymore? Maksudnya kayak what can I do? Udah kejadian, mau ngapain kan. Udah kelar, kebesokannya itu tuh hari itu seakan-akan gue tuh disuruh ke situ sama Tuhan. Oke, kayak Allah udah ngomong, Din kamu kesini, tanggal segini, jam segini. Waktu itu aku mau jemput mama di travel. Itu tuh mama pas aku setengah jalan aku telepon, Dek mama mau kopi ini, gitu kan. Aku kayak es kopi mah, iya. Tapi mama pengen yang di ini. Oh ya udah mah. Itu kayak, aduh gue mau nggak mau gue harus ngadepin. Maksudnya what my mom said goes gitu kan. You just did kan. Terus ya udah hari itu aku datang ke situ, aku pesen dan kebetulan si pelaku tuh lagi di situ, gitu kan. Itu aku cuma kayak pesen, gue mau pesennya ntar take away, gue cabut bentar, gue mau isi bensin, tinggal kayak pom bensin bentar, gue balik lagi, udah kelar, gue nelfon nyokap dong, Mani udah selesai. Oh ya udah, ini kamu nggak usah kesini sekarang aja nih, mama mau ke rumah teman mama, kamu bebas mau nyusul apa mau di stay di situ apa mau pulang nggak apa, cuma es kopinya udah kan, ya mah udah, matiin. Tiba-tiba si pacar yang teman gue telepon datang berdua, pacaran nih, perasaan gue nggak enak kan, perasaan gue tadi mukanya udah asem banget, wah kan, kelepas dari itu mantan gue datang. Wah. Kok jadi gathering, bro? Dalam story kok gathering? Itu digebukin lah si pelaku tuh. Digebukin, udah kelar. Course, itu pas digebukin, teman gue nih, pacar teman gue nih datang. Dia lu ikut gue keluar dengan dia udah bersibah kopi. Oke, itu nggak tau itu lugunya gue tuh kayak, lu ngapain? Di lu ngapain? Siapa yang ulang tahun? Gitu kan. Dia tau gue tuh masih kayak, ada yang ulang tahun lagi baju-bajuran gitu kan, pakai kopi. Gak, lu ikut ke gue. Gue tuh masih ngengesan sampai pintu tempat itu gitu kan. Pas keluar, gue depan semua orang. Itu mantan gue tuh udah ngeginiin, udah ngeginiin nih si pelaku. Udah kayak sujud loh. Kayak enggak, I don't need this. Gue done. Gue gak ada apa-apa, gue udah panicking dong. Gue cabut lari ke dalam, gue mewek. Nah si pacar ini yang gue telepon, si pacar teman gue ini, dia masuk ke ruangan itu ngomong gini, Din lu ngapain sih kayak gini? Gak ada yang ngelakuin ini buat lo. Wah. Disitu udah kayak, oh shit. Oke, ya udah. Dia udah tenangin gue udah mulai tenang. Kemudian, ya maaf. Ya terus? Kemudian pacar gue datang nih ke ruangan itu. Terus? Temen gue nanya, Bib, mau ngobrol gak sama pacar lo? Enggak, ngapain? Dengan entengnya. Enggak, ngapain? Penting amat. Udah, kelar. Wah, gue kayak, oh shit, this is really my fault. So, pada saat itu udah ya break gitu? Enggak. Terus? Itu ditambah gini, jadi pas kelar itu, temennya ada yang nyamperin gue ngomong gini, Din, ini sorry banget, ini kata pacar lo gini, lo kalau misalnya gak bilang makasih ke dia, lo akan diputusin. You don't really need that, man. I don't need to ask for it. Again? Dan kemudian itu ya udah kita nggak ada kontakan apapun. Kemudian akhirnya gue memberanikan diri untuk menghadapi dia. Gue datengin dia ke tempat kerjanya. I'm the one who say sorry. Itu baru kita ngobrol lagi. Nice. Good story. Pendengar yang baik nih. Pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Gimana bro kali ini? Itu nggak Aing nggak ngalamin gitu soalnya. Ya maksudnya itu bare minimum yang udah lewat batas main menurut Aing ya kan. Bro kali dari tadi dengerin doang nih. Pendengar yang baik, Pio. Di situ tuh maksudnya kayak itu sangat-sangat bare minimum untuk memprotek pacar lu, cuma kayak that doesn't mean that you can do that gitu. Untuk kayak mendiscard pacar lu gitu kan. Sometimes lu harus komunikasi dulu ya kan. Nah itu bare minimumnya lu tuh. Walaupun kayak waktu itu aku tahu kayak aku harus call dia, cuma kayak kan ya enggak, lu tuh victim man, maksudnya
somehow bare minimumnya adalah ketika si cowok lu tuh harus ya open minded and menerima lu apapun yang terjadi sama lu gitu kan. Ya udah gitu. Mau nggak mau lu hubungin duluan ya kan, kasarnya gitu. Iya, nggak usah harus dikasih tahu duluan. Tapi dari kejadian itu kayak ya udah hubungannya tuh lancar. Lancar, tiba-tiba he say putus. Udah, itu putus tanpa ada kabar apa-apa. Ya udah, aku tuh sampai sekarang belum mendapatkan alasannya kenapa. Tiba-tiba few days later setelah kita putus, teman kerjanya nelfon kayak, "Din lu sini deh." Gitu kan teman kerjanya. "Kenapa emang?" "Udah lu sini aja." Karena kebetulan ya aku berhubungan baik dengan teman-teman kerjanya especially ya. Terus kayak, "Lo tahu nggak? Lo mantan lo selama di sini selingkuh apa yang gitu?" Cuy, gue tuh ngejalanin hubungan nih hampir setahun. Itu kayak ada 6 bulan gue di so loyalty is gone, man. Dan itu kalau bicara kasarnya konti. Itu gue nggak tahu. Secebul tit. Itu kayak, ya ampun gue nggak tahu apa-apa lo say. Lo tiba-tiba gue tahu dari temen lo, gue dari gue. Gue aja yang bodoh. Bucin ngomong kayak gitu. Berani-beraninya mana? Gimana dong, Bro Gali ini udah di akhir nih ya kan, Aing pengen dengerin lah sama Bro Gali ini. Bro Gali kayaknya bare minimumnya apa sih kayaknya mana? Kan melanglang buana sama cewek yang di luar negeri, Bro, LDR. Bangke, enggak usah dikorek-korek. Bukan masalah korek-korek, Bro. Based on experience. Based on experience gitu. Kayak anak kios kan kayaknya nggak nyampe tuh ke luar negeri, Bro. Aduh, kayaknya anak kios ya stay in Bandung gitu. Bandung yang nyaman. Syahdu. Tidak. Ya gimana Bro? Udah beres nih. Beres lah. Tapi aku pengen tahu maksudnya bare minimum perempuan di mata laki-laki itu seperti apa sih? Karena menurut aku beda. Ya itu sesimpel yang tadi gue bilang bahwa nyokap sakit gak usah harus ditelepon bahwa nyokap gue sakit nih gitu. Cuma kita ngabarin bahwa nyokap masuk RS, Boromius. Gue nggak usah ngejelasin bahwa nyokap sakitnya ini dirawat. Ya, intinya dia datang aja lah ya, maksudnya. Ya. Intinya dia setidaknya bahwa kan kita tuh ngejalanin hubungan tuh kedepannya bakal nikah dong, ya kan. Terus si paling serius. Jadi ketika pacaran harus serius nih. Padahal mah cinta. Terus udah gitu kan. Cinta mah. Ya lanjut Bro. Ya, pura-pura. Ya, terus udah gitu kayak itu tuh kedepannya bakal jadi orang tua lu juga. Jelas. Ya kan. Jadi ya nggak usah harus disuruh datang pun dia harusnya datang. Iya, benar. Si simple itu sih. Bro, setuju nggak? Kayaknya ya. Itu udah basic thing yang harus ya cewek lu harus datang ya kan. Atensi nggak sih? Atensi. Attention ya. Atensi Indonesia. Dan ditambah dengan alasan ya si itu. Gua nggak akan bilang kopi, Bro. Mending terdustak. Oh iya. Aing nggak nyudutin, nggak tahu juga siapa orangnya kan. Mereka nggak pernah cerita ke Aing, nggak tahu ya. Aing bebas. Ya intinya dia adalah prioritas, gitu. Skala prioritas itu penting, men. Ya, penting banget, men. Kayaknya kalau Aing tuh nggak punya bare minimum deh. Soalnya cewek Aing udah perfect banget buat Aing. Oke. Juliet, siap. Hai, Beb. Saya harus hormat sama siapa? Sama Bebek dong. Ya. Aing seneng sih, Aing dapat beberapa insight dari cewek ya khususnya ya. Maksudnya cewek, sorry to say but typical like Nadine yang maksudnya dia punya pemikiran yang seperti itu, and I feel like ini pandangan yang baru dan somehow bibit bebet bobot kena kesinggung juga. Apa yang Aing ngomongin di episode 2, Bro Abiu disampaikan dengan Sis Nadine, ya kan? Pengalamannya sendiri. Iya kan? Dia nge-spill pengalaman dan even tadi sebelum kita on cam nih, ya kan kita nggak ada pengalaman apa? Iya kan nggak ada pengalaman apa tiba-tiba kok sama berarti. Karena emang channel kita tuh nggak ada cut. Iya. Ya. Nggak ada sensor. Ketemu kita ngobrolin topik ini, ya udah kita on cam lah gitu kan. Nggak ada briefing. Somehow ya mungkin Aing sedikit ya kasarnya ya radikal mungkin ya gitu. Tapi pada akhirnya hanya orang yang tertentu yang tahu kalau iya jelema bener ya kan. Itu.
Oke lah, ini udah di ujung nih kayaknya aing juga mau cabut nih, aing cewek aing harus balik nih kan. Jadi kayak ini kan bujang liar nih ya. Enggak lah, balik lah, capek. Capek abis dari Lembang. Iya. Si Snadin juga ini cewek udah malam-malam nih. Iya, enggak baik anak perawan pulang jam segini, Mbak. So, ya. Iya, benar. Iyalah, maksudnya benar banget. Loyalty, respect, and communication. It's the one that bare minimum is a must. Dan jangan lupa itu harus konsisten. Harus stabil. Kalau nggak konsisten, kandas. Yes, kayak bukan. Kayak dua manusia ini nih, ya kan. Kalau aing mah aman sentosa, bro. Oke, bro. Ya, oke. Terima kasih untuk Mbak Nadine. Iya, thank you banget. Gue dapet insight dari thank you. Ya, udah biasanya sharing, biasanya aing ngomong aing mana ya, tapi begitu ada gestar cewek aing gua lu. Beda. Bergengsi, Bos. Bergengsi dong, Bos. Tapi kalau sama cewek aing, aku kamu. Iya, aku kamu betul. Iya lah gitu. Aing seneng dapet insight ini. Gitu ya, Bro Api udah tadi senyum-senyum aja ngeliat cewek di sini. Biasanya cowok-cowok doang ya. Jangan sampai ada sinyal tertentu. Oke, thank you. Bro Api, si Nadine mau pulang. Sekian dari kita. Thank you. See you. Oke, thank you.